Sampurasun, para sadulur dimanapun Anda berada. Iya, ketemu lagi sama Mr. Slebor yang tetap Slebor. Dan tentunya di channel kesayangan kita semua. Bagi yang seneng, bagi yang nggak seneng, nyebelin konten Mr. Slebor. Luar biasa. Hari ini tanggal 1 Januari. Berarti kita sedang di tahun 2023 ya kan. Jadi Mr. Slebor mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini ya kan, akan membawa kepahaman lagi, membawa keberkahan lagi dalam segala aspek kehidupan. Gitu nggak para sadulur? Iya gitu. Dan Mr. Slebor juga berharap para sadulur di sana dalam keadaan yang sangat sehat, sangat prima, dan tentunya diliputi oleh kebahagiaan hidup para sadulur. Gitu. Jadi tadi pembukanya salam damai Nusantara, tapi salam akal sehat. Jadi harus pakai akal sehat biar bisa damai Nusantara. Ya para sadulur, kangen juga Mr. Slebor, udah lama nggak ngoceh di konten Mr. Slebor karena satu dan lain hal, ada sebuah pekerjaan yang dikerjakan. Ini ngomongnya agak belepotan ya kan, karena Mr. Slebor tahu, yang nonton tayangan Mr. Slebor pasti lebih pintar, lebih paham, dan selalu Mr. Slebor mengajak bagi yang lebih paham, tolong ajarkan Mr. Slebor ya kan, karena Mr. Slebor masih banyak kekurangan, kelemahan di sana sini, dan kepahamannya masih ya setai kuku ibaratnya begitu. Jadi dengan kerendahan hati Mr. Slebor mohon diajarkan bagi yang lebih paham daripada Mr. Slebor. Yang belum paham, mari bangun belajar dengan Mr. Slebor. Gitu. Di tahun baru 2023 ini ya kan, kita ulas dulu tahun 2022 kemarin ya kan, banyak terjadi bencana alam di mana-mana ya. Terjadi bencana alam di Cianjur misalkan, terjadi bencana alam di Bali, dan di pelosok-pelosok di pelosok-pelosok tanah air kita Indonesia. Dan bukan di sini saja, tapi di seluruh dunia. Ini luar biasa, bencana alam ada di mana-mana. Apakah sang pencipta kita sedang marah karena kita lagi banyak nyasar, jadi dia marah? Tapi kan dia Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kalau mikir lagi, kalau Maha Pengasih dan Penyayang, nggak mungkin Sang Maha Pencipta itu mencelakakan kita semua. Berarti kesimpulannya adalah kita sendiri yang membuat diri kita celaka. Gitu ya para sadulur? Iya gitu. Terus buat orang perjalanan ini, khususnya orang-orang perjalanan yang mengerti perjalanan yang dibilang perjalanan orang tua ya kan, semangat terus, salam damai Nusantara ya. Orang perjalanan harus lebih paham dari yang bukan orang perjalanan. Cuman kadang-kadang kita harus bedain yang mana orang perjalanan, yang mana tukang jalan. Nah ini bedanya. Orang perjalanan pasti mengerti tentang esensi kehidupan atau norma kehidupan atau tata cara main kehidupan. Kalau orang jalan, ya itu tukang jalan aja begitu, kesana kesini, hura-hura, jalan sana sini ya kan. Dan orang perjalanan harus lebih sabar ya kan, karena banyak orang perjalanan mengeluh, aduh kismin katanya, aduh susah, kadang-kadang mau makan aja susah. Sabar ya kan, alam ini lagi menempa, semesta ini lagi menempa. Kalau kita tidak merasakan kesusahan ya kan, rasanya kadang susah makan ya kan, nanti kita tidak mengerti. Kalau para sadulur orang perjalanan naik, punya fasilitas banyak ya kan, ketika para sadulur tidak pernah susah, para sadulur tidak akan mengerti kalau saudaranya susah, rasa lapar bagaimana, rasa susah bagaimana ya kan. Jadi bersabar dan tetap semangat terus. Iya, bersabar dan tetap semangat terus. Dan orang perjalanan juga ini ada dua.
Orang perjalanan juga ada dua kategori. Ingat, kelihatan tipis. Orang perjalanan yang benar itu adalah untuk memperjuangkan tentang kesetaraan semua bangsa. Ya kan, orang perjalanan sifatnya selalu mempersatukan, tidak memecah belah, itu yang benar. Ya kan. Kok bisa cuma begitu? Iya, hari ini kan ada orang perjalanan, ada yang uka-uka terus kerjanya. Ya kan, uka-uka, nyari ini, nyari itu, segala macam, ya kan. Klenik muru, udahlah yang klenik tinggalin. Kalau orang perjalanan yang masih klenik itu bukan orang perjalanan, itu cuman di atas orang yang jalan-jalan. Walaupun tingkat kepahamannya lumayan di atas rata-rata. Jangan menjadi rata-rata lah, harus menjadi spesialis perjalanan gitu. Nah, orang-orang spesialis perjalanan ini mengerti tentang esensi kehidupan. Ya, kan? Karena dengan mengerti esensi kehidupan, dia tahu bagaimana caranya menata kehidupan. Kehidupan yang mana yang harus ditata? Ya dirinya sendiri. Ya, kan? Kalau dirinya sudah ditata dengan benar, maka dia bisa menata saudaranya yang lain benar. Gitu. Kalau dia sendiri belum benar, ya gimana dia bisa disebut orang perjalanan? Ya kan, itu cuman yang ngaku-ngaku saja orang perjalanan. Hati-hati, ini banyak modus. Ya kan, banyak modus penipuan orang-orang perjalanan. Pokoknya yang masih uka-uka tinggalin, gak usah diikutin yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia orang perjalanan berusaha mempersatukan, pahamnya adalah tidak membeda-bedakan, tidak melihat hidungnya panjang, tidak melihat matanya masih sipit, tidak melihat identitas A, B, C, D, dia selalu berbicara tentang bahwa kita semua adalah saudara. Nah, itu orang perjalanan. Ya kan, orang perjalanan yang benar. Kok bisa begitu? Ya iya begitu. Kita semua bersaudara, saudara satu alam semesta, saudara satu ciptaan dari Yang Maha Pencipta kita semua. Gitu. Jadi kalau misalkan masih ada orang perjalanan yang masih membeda-bedakan, oh ini bukan saudara kita, itu bukan saudara kita, ya kan? Nah, berarti orang perjalanan itu lagi gagal paham. Kenapa gagal paham? Belum ngopi mungkin, masih tengkleng kepalanya. Ini masih jangar. Nah, ngopi dulu, perasa dulu. Nah, balik lagi nih buat orang perjalanan, ya kan. Tadi yang masih uka-uka, ayo balik, ya kan. Kalau merasa orang perjalanan yang uka-uka, balik, gitu. Ada pepatah yang bilang begini, ya kan. Nanti harus nata raga, ya kan. Ingat, yang pertama adalah nata raga, yang kedua adalah nata keluarga, baru nata warga. Nah, inilah yang anehnya kepahamannya, ya kan. Buat menyadarkan itu susah. Jadi kalau misalkan oh bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kaya raya, kemarin aja udah ketemu tuh di mana ya, di tempat sadulur kita di NTB kalau nggak salah. Oh, ketemu ribuan apa miliaran ton di sana emas, ya kan, dan diperkirakan lebih besar dari Freeport gitu. Itu kan luar biasa. Nah, tiba-tiba begitu, oh ini, wah nanti orang perjalanan tuh nata raganya, jadi yang belum nikah dulu, yang belum punya rumah dibeliin rumah dulu, yang punya mobil dibeliin mobil dulu. Itu bukan begitu. Jadi yang masih otak-otak perjalanan, yang masih begitu, itu bukan otak orang perjalanan, ya kan. Dia hanya bajing loncat yang ingin menyalip di tikungan saja. Karena yang benar nata raga itu adalah dia akan menata dirinya dengan benar, ya kan. Apa yang ditatanya? Ya kalau kayak bahasa orang sana misalkan ada yang bilang akhlaknya yang harus ditata, apalagi adabnya, kan gitu. Nah, itu yang harus ditata dulu. Ketika dia sudah mampu menata dirinya, maka dia diharuskan menata keluarga. Oh, keluarganya mana? Yang ini kismin bantu. Oh, yang itu apaan sih, nggak punya rumah, bikinin rumah. Iya benar juga, tapi bukan begitu. Nata keluarganya adalah
memberikan apa yang dia paham kepada keluarganya, gitu, supaya keluarganya juga ikut paham. Gitu nggak para sadulur? Iya. Nah, kalau misalkan dari si A ini paham yang mana ajaran tentang kebenaran. Kalau dia paham ajaran benar, maka dia akan mengerti tentang kehidupan. Baru dia bisa menata warga. Kan begitu? Iya, harus begitu. Jadi yang masih otaknya nata raga tuh, oh harus punya rumah dulu, harus kawin dulu, nanti ini mau kawin itu pada ngaco-ngaco. Tinggalkan tuh orang uka-uka. Kok Mr. Slebor ngomong uka-uka nggak jelas gitu, uka-uka. Nah, orang perjalanan ini, ya kan, kenali, dia tidak akan membedakan saudaranya yang mana, mau si Cina, mau si Jawa, mau si Sunda, mau si Batak, mau si Papua, mau si Medan. Nggak ada cerita, tidak ada perbedaan di mata dia. Maka dia tidak akan membeda-bedakan, karena ketika dia pahamnya benar, semua adalah saudara kita. Saudara mana? Ya saudara sekandung. Sekandung dari mana? Ya dari alam semesta lah. Gitu. Jadi tolong ya, balik lagi, nata raga, nata keluarga bukan yang hari ini dipahami yang Mr. Slebor omongin tadi itu. Yang masih begitu, ayo balik. Kalau Anda merasa orang perjalanan, ya kan? Kalau Anda tidak paham, lebih baik diam, jangan banyak ngoceh gitu. Bukan begitu ya para sadulur. Iya. Mr. Slebor juga takut banyak ngoceh ini. Kalau Mr. Slebor ada omongan salah, nanti para sadulur tolong ingetin Mr. Slebor ya. Jangan sampai Mr. Slebor juga nyasar. Karena tolong dipantau terus. Nanti boleh tuh komentarin. Dan kalau nonton tayangan Mr. Slebor tuh, kalau bisa jangan di-skip agar informasinya sampai. Kalau di-skip nanti informasinya tidak akan sampai. Terus ada lagi, Mr. Slebor ini di Jawa Barat. Ada yang bilang mual keluar ti bapak, ya kan? Ini urusan harta amanah. Mual keluar ti bapak, salahin ti ibu. Jadi kalau bahasa Indonesia, tidak akan keluar dari bapak lagi, kecuali dari ibu. Nah, permasalahannya harus tahu siapa bapak, siapa ibu. Kalau nggak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, nanti tetap nyasar. Kan gitu. Terus siapa dong bapaknya? Iya, bapaknya Sang Pencipta, itu bapak kita semuanya. Dia nggak? Iya, yang nyiptain kita semua. Itu adalah bapak kita. Nah, sementara bapak kita itu disebut Sang Pencipta. Kenapa disebut Sang Pencipta? Karena ada yang dia ciptakan. Apa yang dia ciptakan? Alam semesta. Gitu nggak? Begitu. Kalau bahasa tetangga kita, Sang Pencipta itu huwa, artinya karakternya laki-laki gitu kan. Kalau dia karakternya laki-laki, berarti dia bapak. Dan dia juga bisa disebut raja gitu kan. Nah, Sang Pencipta disebut adalah laki-laki, karakternya ya, ingat ya, karakter. Ini adalah konsep kehidupan, karakternya adalah laki-laki. Maka Sang Pencipta ini menciptakan pasangannya. Ya kan? Pasangan dari pencipta adalah yang dicipta. Nah, yang pencipta ini adalah apa? Yang Maha Kuasa, atau bahasanya terserah para sadulur, apapun. Ada yang manggil Tuhan, ada yang manggil Allah, ada yang manggil Gusti, ada yang manggil Tete Manis, ada yang manggil Karaeng, ada yang manggil God. Ya bebas-bebas saja, yang penting artinya Sang Maha Pencipta. Ini balik lagi, Sang Maha Pencipta menciptakan alam semesta. Ini adalah konsep berpasangan. Kalau Sang Pencipta ini ditempatkan sebagai laki-laki, berarti dia adalah bapak. Nah, kalau laki-laki, maka yang diciptakan adalah nah itu dia, adalah ibu. Iya kan? Jadi yang dimaksud, yang akan keluar dari ibu yang mana? Apakah yang di laut? Iya kan? Nah, hari ini banyak nyari ibunya ke laut karena nggak ngerti. Ibu
kita itu adalah alam semesta ini atau bumi ini. Maka ada bahasa Bapa Langit, Ibu Bumi. Jadi yang bisa mengeluarkan harta amanah itu adalah di bumi. Itu ibu kita. Nah, sementara amanah itu sendiri adalah amanah itu dari sama dengan amanat atau pesan. Ya, pesannya apa? Ya banyak pesannya. Ya kan, jadi hari ini orang perjalanan amanatnya itu udah pasti itu harta-harta yang dikubur, harta-harta yang ditaruh di orang tua gitu kan. Maka nyari harta ke orang tua, oh di gunung, di hutan, di lautan, di kawah, segala macam. Karena otaknya itu selalu harta, otaknya selalu materi. Padahal amanah itu adalah sebuah amanat atau ketika amanat itu adalah sebuah pesan. Ketika misalkan orang tua kita memberikan pesan, pasti yang baik-baik gitu. Maka amanat itu adalah sebuah pesan yang baik atau sebenarnya pesan yang benar supaya anak-anaknya pada benar gitu. Tapi berarti yang kayak begitunya yang hari ini santer diomongin nggak ada, ya ada ya kan. Peninggalan dari kerajaan ini, kerajaan itu banyak itu yang masih dipendam-pendam ya kan. Kasihan itu yang jaganya juga udah pada tua. Kan kasihan. Kenapa belum dimunculin? Iya, nunggu orangnya satu laginya yang mana? Ya mungkin para sadulur lah yang dimaksud ya kan. Para sadulur yang dimaksud adalah yang mampu sudah memahami tentang benar itu sendiri atau ajaran kebenaran dari Sang Pencipta kita semua. Dia yang berhak. Karena kalau dikeluarkan pun sekarang ini ya kan, ini dikeluarkan kalau misalkan masih belum paham, itu malah ancur-ancuran lagi. Oh berarti harta itu hebat. Sebenarnya nggak hebat. Nah orang cuma debu-debunya doang. Kok cuma debu-debunya doang sih? Konon kabarnya sampai triliun, sampai biliun. Iya, Mr. Slebor jelaskan bahwa itu hanya debu-debu. Debu-debu ibu kita. Karena yang benar adalah ibu kita itu sendiri. Siapa? Bumi. Nah, di bumi ini ya kan, banyak itu kandungan. Apa sih yang nggak ada di bumi ini? Apalagi di Nusantara. Ini negara kaya raya sebenarnya, yang dibodoh-bodohi. Kata Pak Karno bilang, bangsa Indonesia tidak bodoh, tapi dibodohkan. Bangsa kita tidak miskin, tapi dimiskinkan. Dimiskinkan apa? Oleh sebuah sistem penjajahan. Sistem penjajahan yang mana? Yang mana saja. Yang bersifat penjajahan. Karena kadang-kadang ya kan, kita itu suka melihat begini, penjajah itu pasti bangsa luar gitu. Misalkan penjajah itu datangnya dari bukan bangsa Indonesia, dia adalah penjajah. Tapi sebenarnya kurang mengerikan, kelihatan. Misalkan yang ininya penjajahnya misalkan orang bule misalkan, atau penjajahnya orang merah, penjajahnya orang hitam, atau itu gampang dilihat penjajahnya. Tapi yang susah dilihat penjajahnya adalah saudara sendiri, yaitu di bangsa kita sendiri. Siapa dia? Yaitu dia penguasa sistem yang ngaco, tukang korupsi. Yang benar dibikin jadi salah, yang salah dibikin jadi benar. Nah ini yang ngaco-ngaco itu penjajah. Jadi kadang-kadang kita terlalu melihat keluar. Dan bangsa kita juga ya kan sebenarnya rentan dipecah belah karena banyaknya kesukuan ya kan, banyak suku, agama, golongan, segala macamnya. Ini sangat rentan dipecah belah. Maka ayo kita sadar bahwa kita bersaudara. Ya kan? Bersaudara dari mana? Dari Sabang sampai Merauke. Jangan pernah lagi lihat si Cina, si Jawa, si Sunda, si Arab, si Amerika, si ini. Selama dia punya KTP bangsa Indonesia, dia saudara kita. Jangan lagi lihat perbedaan gitu.
Jadi jangan lihat lagi tuh suku apa ya kan. Ketika dia di bangsa kita, dia adalah saudara kita. Ini buat yang terkecil. Ya kan, kepahaman ini buat yang terkecil. Tapi buat yang tertinggi, ternyata kita semua bersaudara. Saudara satu ciptaan dari Sang Pencipta hidup kita semua tentunya. Nah, inilah sebuah kesadaran yang harus dibangkitkan. Kalau semuanya sadar bahwa kita bersaudara, sealam semesta ini bersaudara, maka tidak ada yang mau menjajah. Ya kan? Karena mengerti ini saudara kita, sama seperti badan ini, kita nih satu tubuh. Ya kan? Manusia di dunia ini satu tubuh. Ketika dia paham kalau kita satu tubuh, kita bersaudara, nggak mungkin dia berani korupsi sama tangannya. Ya kan? Hari ini karena kesadarannya tidak ada, tangannya dikorupsi, kakinya dikorupsi, matanya dikorupsi, gitu, hidungnya dikorupsi, mulutnya dikorupsi, ya kan? Karena kesadarannya nggak muncul karena belum ngopi, gagal paham. Tapi ketika semua kesadaran yang muncul bahwa kita semua saudara, tidak ada penjajahan lagi, ya kan? Tidak akan ada penjajahan lagi, karena masing-masing semua negara A, negara B, negara C, semua ternyata kita saudara, berpelukan kayak Teletubbies gitu. Berpelukan, ya kan, damai, kita saudara, satu ciptaan. Karena harusnya seperti ini, serukan hal yang seperti ini. Karena orang yang memahami ajaran kebenaran itu pasti bicaranya mempersatukan, tidak memecah belah. Hari ini yang miris, banyak pemimpin yang masih arogan, ya kan, bahwa ini bukan saudaranya, bahwa ini bukan saudaranya, bahwa ini penjajahnya, bahwa itu segala macam. Justru yang masih penjajah-penjajah itu sadarkan, ya kan. Bagaimana cara sadarkannya? Ya kan, berilah sebuah kepahaman tentang ajaran Sang Pencipta kita, kepahaman tentang ajaran kebenaran. Ajarannya bersumber dari mana? Ya dari mana saja, ya kan? Yang penting kenali ciri ajaran dari Sang Pencipta. Ajaran dari Sang Pencipta kita itu mempersatukan dan tidak memecah belah. Kalau dia memecah belah, ajarannya atau yang disampaikannya memecah belah, itu bukan ajaran dari Sang Pencipta. Bodoh amat, jangan lihat dia pakai sorban misalkan, atau pakai peci, atau pakai segala macam umbul-umbul agama, ya kan, atau umbul-umbul orang tua, ya kan. Nggak peduli. Ajaran yang memecah belah bukan ajaran dari Sang Pencipta kita semua, ya kan. Ketika ada di antara kita mengikuti sebuah aturan main, atau misalkan mengikuti pemimpin atau tokoh agama, ajarannya memecah belah, tinggalkan cepet-cepet. Ya, dia bukan ajaran dari Sang Pencipta kita, tinggalin cepet-cepet. Kalau nggak ditinggalin, nanti kita ikut nyasar. Maka kenali, balik lagi ya, cirinya ajaran Sang Pencipta kita itu adalah mempersatukan dan tidak memecah belah, ya kan. Serukan, kita semua bersaudara, kita semua adalah satu tubuh. Kalau satu tubuh, jadi harus ingat, jangan korupsi sama tangan, jangan korupsi sama kaki, gitu. Orang nggak mungkin kan kita nih, wah kita adalah kepala kita, saya buntungin tangan kiri saya misalkan. Ini kan satu kebodohan. Nah, hari ini banyak terjadi di bangsa kita, ya kan? Bangsa mana? Iya, bangsa kita. Bangsa yang mana? Semuanya. Dr. Salber misalkan ngasih contoh, misalkan, ya kan, mengatur ekonomi itu, ya kan, tidak repot kalau mengerti ajaran dari Sang Pencipta kita semua. Gimana cara mengatur ekonominya? Gampang. Kalau orang Jawa bilang tuh harus ngaji rosok, ya, adalah ngaji diri, gitu. Nah itu ajaran Sang Pencipta kita, ya kan, suruh kita ngaji diri. Apa sih yang ada diri kita? Belajar coba sama darah. Darah lihat, ya kan. Kita tahu semua, yang udah sekolah, yang sudah belajar darah itu gimana ininya, cara mainnya. Misalkan darah itu dari atas turun ke bawah,
dari bawah naik lagi ke atas. Gitu nggak? Ayo, gitu nggak? Ya begitulah. Ya kan? Kalau yang belum paham bahwa darah itu turun naik, berarti masih belum ngopi. Darah itu harus turun dari atas ke bawah, dari bawah harus naik ke atas, gitu. Gitu. Nah, sama kayak bangsa kita. Ini perumpamaan tubuh kita nih, kita satu tubuh, misalkan bangsa Indonesia ini adalah satu tubuh, ya kan? Darah harus mengalir ke bawah, harus naik lagi ke atas. Nah, kalau darahnya cuma di atas, ke bawah tidak turun, kakinya gimana? Gimana? Stroke. Itu benar. Iya, bawahnya stroke kalau darahnya nggak turun lagi ke bawah. Gimana? Kalau dari bawah nggak naik lagi ke atas, atasnya stroke. Ini permasalahannya. Sama hari ini misalkan, kekayaan di Bogor misalkan, di Bandung, di Medan, di segala macam, semua naik ke atas, ya kan? Semua kan naik ke atas, ya kan? Nah, dari atas nggak turun lagi ke bawah, ya kan? Nggak dinamis. Harusnya dari sini naik ke atas, dari atas juga turun lagi ke bawah. Ini dinamis namanya. Ini di atas disikat. Disikat sama siapa? Sama saudara kita semua, sama saudara kita juga. Saudara yang mana? Yang nggak sadar bahwa kita saudara. Korupsi, duitnya dihantam, jebret, 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 jebret. Dia lupa kalau dihantam di atas, turun ke bawah lagi kagak, stroke. Maka bangsa ini lagi stroke. Akhirnya jadi bahan ketawaan, ya kan? Berantas kemiskinan. Caranya apa? Bunuh dong jadinya. Orang butuh makan hari ini nih. Rakyat Indonesia butuh makan, ya kan? Dan negara harus memikirkan itu. Jangan cuma ngambil dari bawah terus disedot terus kekayaan alamnya, tapi bawah tidak diperhatikan, ya kan? Nggak ada yang atas kalau nggak ada yang bawah. Wah, Mr. Slaver ngomongnya terselubung nih, ya kan? Tersirat, ya terserah memahaminya kemana. Karena Mr. Slaver ngomonginnya ekonomi, hanya contoh aja. Jadi ayo, ya kan, buat para pemimpin yang di atas, ya kan, yang masih korupsi, udah dong sadar, kasihan rakyat kita menderita, banyak yang mati kelaparan, ya kan. Kalau Anda tidak mengerti, maka Anda akan terhakimi oleh siapa? Oleh diri Anda sendiri, oleh kelakuan Anda sendiri, ya kan. Nanti siapa yang menghakimi? Ya, kalau alam semesta udah menghakimi, Anda tidak akan lolos. Anda mungkin bisa lolos ketika Anda pintar berdalih, ketika Anda punya kekuasaan, ketika Anda banyak ajudan begini. Wah, mungkin kesalahan Anda bisa ditutupin, bisa lolos dari jeratan hukum, mungkin dari jeratan hukum negara. Tapi ingat, Anda tidak akan lepas dari jeratan hukum karma diri Anda sendiri. Karma yang mana? Cari tahu dong. Jadi jangan enak-enakan tuh yang sikat-sikat di atas, ya. Nah, orang yang sikat-sikat ini, ya, maka harus disadarkan. Maka mahal sebuah kesadaran itu. Kesadaran bahwa kita bersaudara itu mahal, ya kan? Mahal. Ada yang susah, oh itu saudara kita, bantu buru-buru, ya, karena kepahamannya tidak sadar, maka ya saudara kita ya cuma sekeluarga seumpert begitu aja. Kan ini miris ini, ya kan? Bangsa Indonesia, bangsa yang sangat kaya. Apa yang tidak ada? Semua ada di sini, ya kan? Lagunya tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Ini luar biasa. Itu orang tua kita mensiratkan yang sangat luar biasa. Nah, ya kan, balik lagi, kesadaran bisa dicapai ketika Anda mau berpikir tentang siapa? Tentang diri Anda dulu. Siapa Anda? Ketika Anda sudah tahu diri Anda,
berarti Anda tahu apa yang Anda butuhkan. Begitu nggak? Iya begitu. Ketika Anda kenal diri Anda tahu apa yang Anda butuhkan, maka ketika Anda tahu apa yang Anda butuhkan, Anda juga tahu kebutuhan saudara kita apa. Gitu nggak para dulu? Iya. Kalau nggak begitu belum nyadar tuh. Mesti ditabok kayak sendal mukanya. Ini agak berapi api sedikit, tapi nggak apa-apa sih. Ya kan? Hitung-hitung aja semangat nih Mr. Slebor ngomong. Nah, balik lagi orang perjalanan. Ya kan? Jadi yang masih uka-uka, masih klenik-klenik, tinggalin tuh, nggak benar. Yang masih nata raga, nata keluarga, nata warganya, pemahamannya seperti yang Mr. Slebor sampaikan, mikir. Ya, kalau nggak mikir, ya kan, berarti otak Anda salah, ditaruhnya di dengkul. Karena otak ini di sini, pikir yang benar. Kalau masih ke situ, belum, Anda bukan orang perjalanan, karena otak Anda di dengkul. Mungkin pemahaman Anda di atas rata-rata, tapi ternyata Anda belum paham. Nah, banyak ajaran-ajaran orang tua kita yang kita nggak cermat. Ajaran orang tua kita yang kita nggak cermat, karena kita terlalu menganggap orang tua kita ini jadul, kuno, kolot. Tapi lihat, banyak nubuat atau anggaplah misalkan ramalan orang tua kita seperti Joyoboyo, seperti Wangsit Prabu Siliwangi, itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan ketika Anda masih tidak melihat bahwa itu sebuah kebenaran dan akan terjadi, ya kan, berarti Anda tidak paham. Karena kehidupan ini hanya pengulangan saja. Bahasa Wangsit Prabu Siliwangi, ganti zaman, ganti lalakon, gitu. Atau ganti zaman, ganti ceritanya. Ya kan? Tapi zamannya, ya sama saja itu dan itu saja. Nanti yang misalkan ganti zaman, ganti lalakon, ya kan untuk tembusnya lebih dalam, itu orang perjalanan harus paham yang seperti apa. Jadi ayo semua balik. Ya. Dan lagi Wangsit Prabu Siliwangi, kebo kudu balik ke kandang. Ya kebonya yang mana? Ya sekarang kebonya dulu. Kebo itu apa sih? Kebo itu kerbau bahasa Indonesianya. Tenaganya kuat. Tapi dia dituyun anak kecil aja dia ikut. Gitu nggak? Padahal itu anak kecil tuh diseruduk aja mati bisa itu anak kecil. Tapi kenapa Wangsit Prabu Siliwangi bilang kerbau mesti pulang ke kandang dulu? Ya kerbaunya yang mana? Ya orang perjalanan yang pada bodoh. Termasuk Mr. Slebor. Nah kan, pulang ke kandang mana? Akhirnya jadi kandang kerbau beneran, bukan. Pulang ke kandang kebenaran dari kandang itu adalah wadah dari ajaran kebenaran dari Sang Pencipta kita. Balik dulu ke sana, ya kan? Maka jadi pinter tuh si kebo atau si kerbau, begitu Bo. Ya tapi gitulah para sadulur, ya kan. Ini yang nyeleneh nih, ya kan, koreksi dikit, ya kan. Kenapa Mr. Slebor bahas ini juga karena ada masukan, ya kan. Kemarin beberapa hari lalu Mr. Slebor ketemu sama saudara kita namanya Pak Anung, ya kan. Orang mana? Dia yang punya puncak. Tinggalnya di Sikarua. Jadi ngobrol-ngobrol, jadi punya masukan. Ayo dong orang perjalanan rapihin, katanya. Oh gitu, siap komandan. Tapi sebelum konten juga kasih input dulu dong, biar Mr. Slebor rada pinter sedikit, ya kan, ada sedikit lah, jangan on banget. Nah, perasa dulur, mungkin segitu aja deh ya bahasan kali ini, ya kan. Yang penting kita selalu tetap semangat, jaga terus kesehatan kita, ya kan. Orang perjalanan tetap stabil, yang masih kehidupannya susah, bersabar, ya kan. Karena Anda lagi dibidik oleh semesta, gitu. Nah, ketika Anda bicara sama orang yang nggak paham, misalkan,
Anda mau ngajarin ajaran kebenaran. Ajaran kebenaran juga kalau dipaksain Anda salah. Misalkan Anda di universitas, Anda ngobrol sama kepahaman yang anak TK, terus Anda ribut sama anak TK. Bukan anak TK yang salah, tapi Anda. Ini kebenaran aja. Ini yang benar aja, nggak boleh dipaksakan. Karena itu adalah sebuah pilihan. Pilihan siapa? Ya manusia itu tadi sendiri. Gitu nggak perasa dulu? Iya. Jadi karena jangan merasa saya paham, saya harus ini hajar sama saya. Jangan. Karena semua benar. Kok aneh semua benar? Iya, semua juga benar. Anak TK benar menurut kepahaman anak TK. Menurut yang SMP salah. Ya kan? Tapi begitu di SMA, yang SMP pun salah. Apalagi anak TK salah. Yang lihatnya orang universitas, SMA, SMP, SD, TK salah. Iyalah. Kepahaman itu tingkatannya tinggi. Untuk yang mencapai ketingkatan kepada puncaknya, anggap aja menjadi dari universitas menjadi dosen. Ya kan? Sekarang pikir, banyakkan anak SD atau banyakkan sekolah SD atau banyak sekolah SMP? Pasti jawabannya banyak sekolahan SD. Dari sekolah SD ke SMP itu banyak yang gugur. Gitu nggak? Iya begitu. Nah, dari SMP ke SMA, banyakkan sekolahan SMA atau SMP? Pasti banyakkan sekolah SMP daripada SMA. Nah, dari SMA ke universitas, banyakkan universitas atau sekolah SMA. Mungkin di kota itu, ya kan, bisa kadang-kadang banyak kota yang masih nggak punya universitas kok. Gitu. Miris juga sih, iya kan. Berarti tapi bukan di sananya, ya kan. Berarti tiap tingkatan makin tinggi itu makin sedikit. Nah, anak yang kuliahan, apakah semua bisa jadi dosen? Ya kan? Enggak juga, segelintir orang aja. Terus yang jadi rektor, banyakan gitu anak kuliahan bisa jadi rektor? Enggak juga. Nah, maka tingkatan kepahaman itu, ya kan, hanya sedikit saja yang bisa paham. Maka yang masih memaksakan kebenaran itu, ini begini, ini begitu, dengan jalan keributan, dengan jalan perdebatan, berarti Anda sebenarnya masih gagal paham. Ketika Anda paham, jangan buat kegaduhan. Anak SD mikirnya begini, ya biarkan saja, benarkan saja dulu. Ya kan, kalau kita debat, ya kan, anak SD nangis. Kalau nangis bapaknya datang. Kan gitu. Siapa yang dimarahin? Ya kita, karena kita kakaknya. Siapa bapaknya? Ya pencipta alam semesta ini. Marah sama kita, nanti kita yang kena tegur. Udah tahu itu, belum ngerti, ya kan. Marah-marahin mulu, dimaki-makiin mulu, dibodoh-bodohin mulu, digoblok-goblokin mulu. Ketika kita membodoh-bodohi, kita menggoblok-gobloki, kita sebenarnya yang goblok, bukan anak SD itu. Gitu nggak? Ya, jadi memahami ajaran kebenaran pun harus dengan ritme. Atau ada bahasa tetangga kita, saudara kita yang di sana, suruh latih, atau halus, atau lembut, gitu, dalam menyampaikan kebenaran. Gitu ya para sedulur ya. Iya. Oke lah kalau gitu para sedulur, segitu aja. Nanti para sedulur ini rada belepotan ngomongnya ini, karena ada Mbak Anung di sini nih. Ya kan? Jadi gitu aja para sedulur, daripada misalkan Mr. Slebor ngelebar kemana-mana. Intinya selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini akan lebih baik lagi ke depannya. Sejahtera untuk kita semua, sejahtera untuk bangsa kita semua, sejahtera untuk dunia ini, ya kan. Baik para sedulur, kalau gitu Mr. Slebor sebelum pamit, mohon maaf bila banyak kesalahan-kesalahan Mr. Slebor, baik yang tidak terasa maupun yang terasa. Mr. Slebor mohon maaf karena masih banyak kekurangan, jadi mohon dimaafkan. Bagi yang bersalah kepada Mr. Slebor atau pernah menyakiti ini apa segala macam,
Mr. Slebor juga maafkan, karena justru kalianlah yang menempa Mr. Slebor menjadi seperti ini. Dan salut buat yang membenci, yang memfitnah, menghina, menghancurkan, semuanya yang menyayangi, mengasihi, mengajarkan. I love you full buat kalian semua. Ya, karena kalianlah yang menempa Mr. Slebor seperti ini sekarang. Baik para sadulur, Mr. Slebor pamit undur. Sampurasun.